Ya, selamat datang kembali di Popcorn Populi Corner dan hari ini saya Azriansyah, peneliti senior di Populi Center akan melakukan diskusi dengan sesama kolega peneliti yang lebih senior dari saya lagi membahas tentang desentralisasi di Indonesia karena 25 April kemarin adalah Hari Otonomi Daerah. Jadi ini adalah momentum yang baik untuk membahas soal topik ini. Dan di sudut Populi Center ini sudah hadir Teh Ratri Istania, peneliti senior di Populi Center. Apa kabar, Teh? Baik. Terima kasih Mas Azri. Halo semuanya, senang berjumpa kembali. Baik, terima kasih. Jadi kita akan diskusi tentang desentralisasi dan sebetulnya topik ini kan Teh Ratri udah pernah membahas ya dengan Pak Usep beberapa bulan yang lalu, tapi fokusnya lebih tentang pemekaran. Nah, sekarang kita akan bahas tentang desentralisasi juga, tapi dalam kaitannya dengan lebih dari 25 tahun otonomi daerah di Indonesia sudah berlangsung, sudah cukup lama. Nah, sebagai seorang ilmuwan politik pemerhati yang sudah mendalami soal desentralisasi dan disertasinya Teh Ratri juga terkait dengan desentralisasi ya, soal pemekaran, itu apa capaian dari pemberlakuan otonomi daerah ini dan juga apa kendala-kendala atau PR dari pelaksanaan otonomi daerah terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 sampai sekarang. Terima kasih ya Mas Azri, dan terima kasih juga pada teman-teman Populi yang membuka ruang untuk diskusi lebih dalam ini terkait dengan desentralisasi. Terutama kan kita sudah melampaui 26 tahun ya desentralisasi, sejak kemarin kita merayakan ulang tahun desentralisasi. Beberapa hal mungkin yang harus kita perhatikan bahwa pelaksanaan 26 tahun itu bukan pekerjaan yang mudah juga untuk dievaluasi ya. Karena ada yang bernada mungkin positif, ada juga yang bernada kurang positif, akan tetapi kita perlu meletakkan semuanya pada proporsinya. Artinya ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang positif dari sentralisasi, ada apa enggak? Ada, gitu kan. Champion-champion di daerah yang bisa memberdayakan daerahnya, misalnya begitu kan, dari kepala-kepala daerah kita bisa lihat mereka berprestasi. Inovasi-inovasi di daerah juga kita tidak bisa menafikan bahwa itu ada. Kepala-kepala daerah perempuan juga bermunculan, begitu kan? Itu membuktikan bahwa ada perubahan dari pola kepemimpinan kepala daerah yang lama ke yang sekarang, gitu kan. Suara dari masyarakat juga terperhatikan sekarang karena memang tujuannya dari desentralisasi itu kan mendekatkan pelayanan ya. Dari pemerintahnya ke masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos yang begitu banyak untuk mereka harus ke ibu kota provinsi atau ke ibu kota di kabupaten ataupun kota. Namun demikian juga kita juga harus melihat bahwa pencapaian tersebut juga kan memang perlu kita evaluasi. Antara lain mungkin ada beberapa hal yang perlu untuk kita koreksi ke depannya. Not necessarily itu harus dikembalikan ke pemerintah pusat, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada itu namanya swing, gitu kan, pendulum swing antara sentralisasi dengan desentralisasi. Equilibrium itu kan susah, begitu kan, sehingga kalau kita melihat ke yang kurang itu harus diperbaiki, sehingga tetap suara dari lokal itu harus terperhatikan. Kita tidak bisa menafikan bahwa terjadi misalnya munculnya banyaknya politik dinasti. Argumennya kan begini, desentralisasi itu mungkin dilihat dari kacamata makin banyak ya mereka-mereka yang ada di daerah kemudian menggunakan kesempatan untuk melebarkan sayap keluarganya, begitu kan, menciptakan pundi-pundi kekuasaan, mengembangkan sayap kekuasaan sehingga muncul namanya raja-raja dan ratu-ratu di daerah kecil. Gitu, ratu-ratu kecil. Bahkan gitu kan. ada kabupaten yang itu jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya itu udah kayak arisan tuh. Jadi kalau sekarang si yang laki-laki nanti ketika periodenya habis
nanti istrinya yang maju, atau seperti itulah. anaknya, Iya, atau mantunya, anaknya, dan itu mantunya. ternyata nggak cuma berhenti dari kepala daerah aja, Iya, tapi kemudian ke legislatifnya pun begitu, diisi oleh kerabat-kerabatnya. Dan itu menurut saya mungkin itu akan melemahkan ya semangat demokrasi kita yang free fair elections itu ke depannya. Namun demikian, kita juga perhatikan bahwa hal tersebut, kenapa politik dinasti ada yang bilang bahwa itu kurang pas gitu kan, kurang baik, karena itu membuka kesempatan untuk korupsi betul. lebih luas. Maraknya korupsi di daerah, kita lihat dari tahun ketika Presiden Joko Widodo berkuasa, banyak yang tertangkap OTT kepala OTT, daerah. ya. Dan dari yang sekarang kepemimpinan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita sudah lihat lebih dari 7 kepala daerah itu yang terindikasikan korupsi, bahkan OTT, begitu kan. Kita lihat banyak ya. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu mereka-mereka yang mungkin dikarenakan kompetensi mereka kurang dalam memimpin sebuah daerah, atau karena mereka terjerat dalam jaringan dinasti itu, sehingga betul. politik transaksi itu begitu menggurita sehingga susah untuk ditangani. Tapi kita lihat juga bahwa kondisi sekarang yang terjadi, misalnya transfer dari pusat ke daerah, misalnya, kalau kita lihat dari politik anggaran yang ditransfer dari pusat itu ternyata lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, misalnya gitu kan. Padahal sudah ada ketentuan bahwa penggunaan untuk belanja pegawai itu hanya 30%, Mas Asri. Ternyata banyak daerah yang menggunakannya lebih dari 30%. 80 sampai tuh, 80% mungkin. Nggak sampai sih, gitu kan, tapi hampir mencapai misalnya 60% di NTT. Itu sudah 2/3 itu. Dan belanja pegawai tersebut kan artinya kalau sudah mencapai hampir 2/3 itu, berarti belanja yang tersisa untuk kebutuhan masyarakat, untuk pelayanan publik, kan akhirnya harus terpinggirkan. Nah, menurut saya itu yang mungkin perlu diperhatikan. Juga kebijakan pemerintah pusat ke daerah yang akan memberdayakan daerah sehingga mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di daerah, itu pada akhirnya tanpa kepala-kepala daerah dan OPD-OPD mereka yang mengerti bagaimana pola penganggaran dan bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber di daerah, ya jadinya malah mereka bingung harus mengoptimalkan dari mana. Itu mungkin yang perlu beberapa hal, banyak yang mesti perhatikan memang, tapi beberapa hal termasuk juga akibat dari Omnibus Law itu kita perlu perhatikan. Mereka udah kebingungan, daerah sekarang semuanya perizinan ditariknya ke pusat. Mereka di mana lagi? Ya, misalnya begitu. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, OPD itu organisasi perangkat daerah buat pemirsa Populi Center yang mungkin nggak tahu ya singkatannya apa. Ya, saya kira ada 2 poin ini ya. Jadi yang pertama itu pelaksanaan otonomi daerah dalam 26 tahun terakhir itu salah satu aspek positifnya adalah pelayanan masyarakat sekarang dalam beberapa hal, beberapa aspek dan di beberapa daerah itu lebih baik. Ada inovasi-inovasi yang itu semua bermuara pada kepemimpinan saya kira ya. Jadi otonomi daerah, apalagi setelah ada mekanisme pilkada langsung sejak tahun 2005, itu memungkinkan tokoh-tokoh yang tadinya itu tidak dikenal masyarakat, tidak bisa berkompetisi secara langsung, atau bahkan mungkin mereka itu bukan bagian dari elit lokal, orang biasa, sama seperti kita, itu bisa memenangkan pemilu, dan tidak hanya memenangkan pemilu di kabupaten atau kota saja, tetapi juga di tingkat provinsi, bahkan berani maju di tingkat nasional. Ini kan kita bisa lihat ya, saya kira pemilu 2024 kemarin itu adalah salah satu indikasi yang sangat kuat bahwa jalur untuk jadi capres yang paling seksi itu adalah jalur kepala daerah. Karena bentuknya kawah candra di mukanya dari kepala daerah. Iya, itu adalah hal yang ya saya sebagai orang yang fokus mempelajari politik di Asia Tenggara dan di Indonesia di masa Orde Baru, itu adalah hal yang tidak akan pernah terpikirkan di masa Orde Baru. Karena di masa Orde Baru itu kalau orang berbicara soal wah ini nanti yang menggantikan Soeharto siapa, itu pasti yang dilihat Panglima ABRI-nya siapa. Atau kasatnya siapa. Nggak ada itu ceritanya, oh ini gubernur DKI bakal menggantikan presiden.
Itu nggak pernah terjadi. Karena itu so centralized begitu Sangat kan. central. Semuanya sudah Centralized. diplot dari pusat dan mengutamakan apa? Order, stabilan politik begitu kan. Kalau Belanda bilang tuh rules and order. Nah, tidak semata bahwa daerah itu berdaya begitu kan. Ya. Tetapi yang penting stabil, order dan semuanya terkendali. Karena yang penting kalau upaya sentralisasi itu adalah kontrol. Betul. Kontrol dari pusat. Dan kontrol dari pusat itu sebenarnya apakah ini merupakan ciri sentralisasi ala yang sekarang Indonesia setelah reformasi? Menurut saya bukan, Mas Azri. Karena kalau kita kembalikan kepada masa Indonesia pre-modern, gitu kan, ketika zaman Hindia Belanda, ya, era kolonial ya. Era kolonial itu 1901. Ya, sebelum 1945 lah pokoknya. Gitulah, gitu. Ya. Itu sudah terjadi pertentangan di parlemen Hindia Belanda yang bagaimana parlemen di Belanda mungkin di Belanda, ya? Di Belanda. Bagaimana mereka itu sebenarnya sudah kepayahan. Bagaimana kontrol bisa mengcover Indonesia mulai dari barat ke timur yang begitu kompleks. Masyarakatnya itu terdiri dari berbagai macam etnis, kemudian daerah-daerahnya pun terpencar. Betul. Sementara center dari pembangunan pemerintah Hindia Belanda itu kan ada di Jawa, gitu kan. Kota-kota yang merupakan replika Western civilizations itu di kota Jawa, di daerah Jawa. Di Jawa. Batavia, Semarang, Bandung, kemudian Surabaya. Tapi tidak ke daerah timur Indonesia. Dan itu jurang itu yang sekarang dibilang disparitas kesenjangan perekonomian antara barat dan timur yang sebenarnya ingin dibenahi ya Mas Azri ya. Ketika reformasi itu terjadi, itu kan merupakan PR yang sekarang juga sedang dialami. Tapi kan sekarang gimana kita untuk merespon hal tersebut? Kalau kita memang ingin membuat daerah itu berdaya, berarti kita lihat figur pemimpinnya. Betul. Ya gitu kan. Balik lagi ke situ. Nah, bagaimana cara membentuk figur pemimpin itu? Kalau mentalitasnya itu adalah kontrol, itu kan berbeda dengan mentalitas kita ingin membangun kepala daerah yang memang mereka mempunyai sense of belonging terhadap daerahnya. Iya, betul. Gitu kan. Sense of belonging. Dan saya nggak yakin kalau politik dinasti gitu kan, itu punya sense of belonging ke masyarakat gitu. Ya, ke keluarganya pasti. Ke keluarganya gitu kan, kerabatnya gitu. Iya, betul. Dan ini juga ya, undang-undang atau peraturan hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah ya, desentralisasi di masa Belanda itu kan yang di era modern itu adalah desentralisasi WET tahun 1903 yang itu bukan ditetapkan oleh Batavia, itu yang menetapkan adalah Menteri Kolonial Edinburgh di Belanda. Dan seperti yang tadi Teh Ratri sampaikan, itu adalah cara dari pemerintah Belanda di Eropa untuk beradaptasi dengan perkembangan kapitalisme yang membuat mereka itu melihat bahwa ini ada pekerjaan-pekerjaan atau kewajiban-kewajiban pemerintah yang ini sebaiknya kita serahkan kepada warga asli atau mereka bilang pribumi. Makanya kalau kita mengamati sejarah itu banyak sekali, mulai dari politik etis dan lain sebagainya, banyak sekali sekolah-sekolah kedinasan, sekolah-sekolah teknis itu yang didirikan di akhir abad 19, awal abad 20. Kedokteran misalnya, Stovia itu akhir abad 19. Dan ini yang terkait dengan pemerintahan daerah itu adalah pendirian Osvia dan Mosvia. Osvia itu kalau sekarang semacam IIP atau IPDN lah, itu Opleiding School for Inlandsambtenaren Osvia. Dan itu cikal bakal dari IPDN sekarang. Nah, dan memang seperti yang tadi itu, desentralisasi yang diciptakan oleh Belanda itu bukan didesain untuk memberdayakan masyarakat, tetapi mengkooptasi elit lokal untuk melayani kepentingan eksploitasi ekonominya Belanda. Makanya fokusnya kan di daerah yang banyak perkebunan, terutama yaitu di Jawa. Yang di luar Jawa itu mereka nggak sanggup ngurusin, itu mereka biarkan aja diperintah oleh aristokrat-aristokrat lokal, raja-raja lokal atau kesultanan-kesultanan lokal. Nah, jadi sepertinya logika seperti itu tuh terbawa ya Teh Ratri sampai ke era sekarang. Jadi kalau saya melihat mekanisme pilkada langsung itu adalah suatu terobosan politik yang luar biasa. Karena itu harus diapresiasi dan harus dipertahankan gitu. Jangan dibalik dengan wah ini biayanya tinggi, inilah
sumber dari korupsi argumen ini yang bikin efisiensi banyak itu, kepala daerah kena OTT. bukan itu, Bukan itu gitu ya. kan. Jadi kalau Bukan. menurut Teh Ratri apa nih Ya. terkait Tadi pilkada langsungnya? tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Azri ya, yang terkait Hmm. dengan desentralisasi WET tahun 1903, dan kemudian itu kan seiring dengan perkembangan zaman muncul politik etis ya. Ya. Nah, politik etis itu ternyata membuka ruang untuk dialektika, pertarungan di parlemen. Salah satu hasil karya yang kemudian merujuk pada pembukaan semangat desentralisasi untuk membuka pintu demokratisasi lokal, itu yang kemudian menimbulkan pertentangan gitu. Yeah. Tahun itu terbit satu penelitian ya yang dipublikasikan oleh University Leiden ya, itu Brill kalau nggak salah itu publications-nya. Itu menyampaikan bahwa sebenarnya ada dua hal yang bertentangan. Yang pertama itu desentralisasi sebagai bagian dari mekanisme untuk meringankan beban pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Itu ya satu ya. Bahwa pemerintah Belanda sudah kecapean untuk mengurus wilayah sedemikian luas, gitu kan, sehingga perlu untuk diciptakan mereka-mereka yang dari masyarakat Indonesia sendiri memiliki pengetahuan, memiliki modal, begitu kan, untuk mereka bisa membantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang posisinya di Jawa. Yeah. Begitu kan, sehingga muncul Austria, begitu kan. Mereka itu dididik sebagai priai, gitu. Mereka priai yang kepriaian itu adalah prasyarat untuk bisa masuk ke Austria itu. Jadi memang dari awal udah itu sudah sangat desainnya eksklusif. Betul. Dan satu lagi, itu satu kita sampaikan dulu. Yang kedua itu adalah bagaimana supaya timbul demokrasi lokal. Itu kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di wilayah timur Indonesia. Bahwa mereka itu sebenarnya bisa kok indigenous population untuk diberikan seperti hak gitu ya, untuk mengelola secara otonom. Apa yang menjadi local needs dari populations itu. Tapi itu kan lucu ya, itu sekarang kok menjadi perdebatan yang kembali mencuat. Artinya apa Mas Azri? Kita nggak moving forward ya. Betul. Kita masih ada dalam mentalitas, terjebak dalam mentalitas feodal. Kalau sekarang ada upaya untuk sentralisasi dengan berargumen bahwa nih loh, banyak kepala-kepala daerah yang mereka inkompeten. Mereka yang tidak bisa menjalankan fungsi kepala daerahnya tapi memperkaya diri sendiri plus memperkaya keluarganya. Oleh karena itu, sentralisasi itu perlu dilakukan. Ya, itu menjadi semacam pretext ya bagi pemerintah pusat untuk menarik lagi kewenangan yang tadinya sudah didelegasikan ke daerah. Padahal Mas Azri, parameter yang perlu kita pelajari begitu kan nggak semata itu. Ya. Kalau hanya argumennya bahwa pilkada langsung itu membuang-buang anggaran. Betul. Cek dong pos anggaran apa saja di situ. Atau misalnya kalau pos anggaran itu sudah terbagi habis, ternyata memang costly, ditata dong, gitu kan. Pos-posnya mungkin kayak tadi belanja untuk pegawai jangan besar dong. Kalau belanja pegawai besar dan kemudian ujung-ujungnya membeli konstituen, ya salah dong, gitu kan. Nah, dilihat lagi si kepala daerahnya itu, mereka bisa nggak memimpin daerah. Ketika mereka masuk dalam saringan kepala daerah, baik itu melalui parpol ataupun calon independen, kayak apa mereka? Proses verifikasi di daerah itu menentukan. Yang paling menentukan lagi itu adalah siapa? Masyarakat dilibatkan, Mas Azri. Yeah. Itu merupakan kunci. Kan mereka akan memimpin masyarakat. Yeah. Jangan sampai ada mentality gini. Mentality bahwa si kepala daerah karena dia sudah menang, begitu kan, sehingga mereka tidak peduli pada siapa yang mereka layani atau yang sudah memilih mereka. Karena pikiran mereka sudah spend uang, sehingga akuntabilitas saya, pertanggungjawaban saya itu kepada yang meminjamkan uang atau bukan kepada masyarakat. Bukan pada masyarakat, iya. Pada akhirnya karena mereka saya sudah bayar, putus dong, gitu kan. Tapi pada yang lain di luar itu, pada akhirnya kan apa? Pelayanan bukan kepada masyarakat, bukan pada pemilih. Ya, pada yang mungkin tidak
ya bukan masyarakat lagi tuh kira-kira lah gitu saya ngomong. Nggak berani ngomong. Ya kepada inilah pemodal atau yang sudah Pemodal. membantu waktu Iya, pemodal. sewaktu pilkada kemarin. Betul. Nah Ini ya. lucu juga ya, saya beberapa kali keliling beberapa daerah, saya melihat bagaimana betapa strugglingnya begitu kan masyarakat di daerah-daerah timur Indonesia. Karena sedemikian kecil anggaran tersisa buat mereka, sehingga pelayanan dasar pun belum terpenuhi. Ini apakah setelah ada pengurangan TKD itu atau memang sebelum ada pengurangan TKD itu memang anggarannya sudah tidak mencukupi? Sehingga setelah TKD itu kan di tahun 2026 ini berkurangnya banyak ya, 24% itu banyak banget ya. Itu menjadi pola Mas, sayangnya. Bahwa anggaran transfer dari pusat ke daerah, TKD ya, transfer ke daerah, itu ternyata banyak dialokasikan untuk belanja pegawai. Gitu kan? Gaji. Belanja pegawai, gaji, ASN di daerah, plus P3K. Gitu kan? P3K itu banyak sekali. Nah, di tahun 2026 ini terjadi pengurangan kan tadi. Betul, ada pengurangan. Pengurangannya drastis loh. Betul. 2025 kita bisa melihat nilainya cukup fantastis untuk transfer ke daerah. 900 triliun. Betul. Gitu ya. Sekarang 2026 ini banyak hal ya melatar belakangi juga ya, termasuk krisis dan lain sebagainya. Dan ini program prioritas pemerintah pusat. Program prioritas pemerintah pusat yang harus diberlakukan di daerah tanpa kecuali begitu kan. Betul. Dan itu mengikis anggaran-anggaran yang memang harusnya ditransfer untuk ke daerah. Ya. Hampir 30%. Hampir 30%. Kan? Dan yang tersisa yang kecil itu terus mau diapakan? Daerah harus berjibaku loh untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain, kreatif, financing misalnya gitu kan. Mereka dibiarkan untuk mencari pendanaan. Namun demikian kan mencari pendanaan itu kalau tidak dibekali dengan kompetensi atau pengetahuan, how to-nya itu kan hancur-hancuran Mas Asri. Iya. Kita tidak bisa menafikan bahwa daerah timur Indonesia dengan daerah di barat Indonesia dari segi pendidikan aja itu kan udah jomplang. Iya. Apalagi dengan dana yang kemudian ditransfer menjadi lebih kecil, P3K itu mereka-mereka yang guru itu terutama yang honorer itu kan berarti dipotong habis. 9 juta orang tidak bisa memiliki lapangan pekerjaan. Dan celakanya itu di sektor pendidikan. Ya. Artinya apa? Daerah-daerah yang di timur Indonesia kasihan. Gitu loh. Bukan yang dibenahi di situ dulu, tapi berwacana yang mungkin dramatis ya. Itu akan sangat merubah peta atau konstelasi kepentingan pusat dan daerah. Itu hubungan pemerintah pusat dan daerah itu kan sangat terganggu. Sangat terganggu, dan juga kalau kita melihat apa yang terjadi di 2025 kemarin, itu kan efek dari pengurangan transfer ke daerah. Itu kan salah satu pemicu dari para kepala daerah itu rame-rame meningkatkan pajak dengan jumlah yang fantastis. Dengan persentase yang bisa 250%, 1000%, PBB dinaikkan. Masyarakatnya juga nggak tahu caranya dia untuk mendapatkan uang hari ke hari, itu kan gimana ceritanya mereka bisa bayar pajak. Betul, dan faktanya kan memang di beberapa daerah itu menimbulkan masalah sosial kan. Masalah sosial itu maksudnya orang demo besar-besaran, bahkan sampai rusuh seperti yang di Kabupaten Pati misalnya. Itu kan salah satunya karena itu tadi keterbatasan fiskal dari daerah, ditambah mereka memang para pemimpin di daerah ini tidak cukup memiliki inovasi untuk bisa gimana ya caranya mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dan ini dari majakin aja, betul. Kontribusi parkir, betul. Dan itu kan hanya mengambil tapi tidak menciptakan efek ripple gitu. Benar. Dan ini kalau dari saya lupa, ini dari mana ya? Dari KPPOD. Jadi menurut mereka pendapatan asli daerah di tingkat kabupaten kota itu kurang lebih secara rata loh ya, ini agregat itu hanya 15% dari total APBD-nya. Kalau di provinsi masih lebih baik lah, 47% APBD provinsi itu dari PAD, bukan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ya kalau 15% PAD-nya ini kan kecil banget. Itu kalau di Amerika kota itu bisa bangkrut, bisa bubar gitu.
Iya. Dan itu terjadi. Dan kita Kalau sistem federal ya. makanya kita jangan, kalau kita mau bicara apalagi sudah memasukkan komponen misalnya bubar gitu kan, Iya. jangan ke sana dulu dong gitu kan. Artinya masih ada nih perjalanan kita. Kita masih 26 tahun gitu kan. Iya. Walaupun itu sudah cukup tua ya dalam bilangan usia gitu. Kan tetapi kan ada proses yang bisa kita bantu gitu. Pemerintah daerah terutama dari sisi rekrutmen kepala daerah dan pembekalan terhadap mereka. Plus juga kita tumbuhkan semangat kelahirnya pemimpin-pemimpin daerah dari bawah. Yang tidak necessarily mereka itu terkait dengan politik dinasti yang sudah established, yang sudah ada, begitu kan? Yang mereka nggak punya jaringan. Bagaimana upaya untuk membangun mereka itu untuk muncul, nggak apa-apa politik dinasti, tapi muncul dari bawah gitu. Jadi nanti yang muncul adalah competition. Itu kan esensinya demokrasi. Benar. Gitu kan? Siapa yang lebih inovatif, mereka akan diganjar dengan reward. Jangan dipanis dan dipanis dan dipanis gitu kan. Betul. Dipotong. Ya nggak bisa hidup dong masyarakatnya gitu. Dan saya kira juga begini sih Teh Ratri, soal dinasti ya. Dinasti ini kan kesannya memang sangat negatif dan memang di Indonesia dan di banyak negara itu memberikan efek yang kurang baik. Tetapi itu kan hal yang ya namanya kompetisi ya. Kompetisi itu kan ya siapa yang memang dianggap lebih kompeten, mau itu punya relasi famili atau tidak, kalau memang kompeten kan terpilih. Jadi saya kira momen yang paling elemen yang paling penting itu adalah adanya negara ini itu harus mendesain sebuah sistem politik yang memberi ruang bagi siapapun untuk bisa berkompetisi secara jujur dan adil. Itu aja. Jadi perkara nanti yang terpilih ini, oh ini ternyata masih anak dari kepala daerah yang sebelumnya. Kalau memang dia kompeten, kalau memang kompetisinya jujur dan dia memang bersaing, jadi tidak benar-benar istilahnya itu level playing field gitu. Yang jadi persoalan di kita itu kan ini bupati atau kepala daerah yang masa jabatannya mau berakhir karena mumpung dia jadi kepala daerah. Gitu iya, sudah disiapkan, terus ya nanti ketika pilkada ya sudah diolah-olah lah, udah disetting supaya perangkat pemerintahan ini memenangkan. Iya, seperti itu. Pertanyaan besar ya. Dan ini juga saya kira publik juga harus ingat bahwa kesenjangan pembangunan di daerah antara Jawa luar Jawa atau nggak usah Jawa luar Jawa deh, Jakarta dan luar Jakarta. Ini kan cikal bakalnya itu bukan di otonomi daerah. Cikal bakalnya itu ya karena sentralisasi kekuasaan di Jakarta itulah yang memicu adanya diskrepansi, adanya kesenjangan. Kota-kota penyangga malah jadi mati. Betul. Karena semua yang tinggal di situ, pagi-pagi udah nggak tinggal di situ. Benar. Mereka malah berusaha dan berkontribusi terhadap pendapatan Jakarta, bukan Depok loh. Betul. Dan semangat dari otonomi daerah itu kan mendekatkan antara masyarakat dengan orang yang diberi amanah untuk memimpin di wilayah itu, sehingga orang yang terpilih itu lebih memahami kebutuhan dari daerahnya, karena selama lebih dari 30 tahun sebelum ada otonomi di tahun setelah reformasi itu kan Jakarta yang ngatur. Oh, untuk daerah ini proyeknya ini, dan itu menjadi kesempatan bagi presiden untuk bagi-bagi, kalau dulu namanya banpres, bantuan presiden, atau bikin inpres. Ya memang ada yang bermanfaat, kayak SD Inpres itu memang efeknya bagus sekali, tapi inisiatif dari daerah itu tidak muncul, dan ini menjadi PR terbesar pasca Orde Baru itu adalah krisis kepemimpinan, karena tidak ada orang yang memang menjalani mekanisme untuk gimana caranya bisa jadi pemimpin, gimana caranya membangun mereka-mereka yang betul-betul care pada masyarakatnya dan mereka kompeten untuk bohong kalau nggak ada. Yeah. Karena sekarang kan tinggal diberikan opportunity untuk mereka keluar ya. Betul. dari persembunyiannya kira-kira gitu. Dan mekanisme itu hanya bisa dengan pilkada langsung. Iya, dengan mekanisme pemilu. Jadi saya masih ingat betul itu di bulan tahun 98 itu di salah satu kolom di Majalah Tempo. Majalah Tempo baru terbit lagi waktu itu. Itu kalau nggak salah, saya lupa Pak Muhtar Masud atau Mas Ep ya nulis bahwa salah satu dosa terbesar, atau Fedi Hadis yang nulis, saya lupa. Salah satu dosa terbesar dari Orde Baru itu adalah mewariskan krisis kepemimpinan.
Karena era itu tidak memberi ruang, tidak memberikan mekanisme kepada masyarakat Indonesia untuk berlatih menjadi pemimpin, untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena memang partainya itu dibonsai, ada doktrin masa mengambang yang orang nggak boleh berpolitik segala macam, dan itulah yang dibuka lewat desentralisasi ini. Dan saya kira pemilu kemarin terlepas kontroversi dan lain sebagainya ya, tapi kita tidak pernah membayangkan bahwa dari 3 calon presiden itu 2 adalah kepala daerah. Ya. Kepala daerah tingkat Itu kan provinsi. sebenarnya kesuksesan ya Itu dari kesuksesan. desentralisasi, bahwa semuanya itu berawal dari bawah loh gitu kan, dan itu sebaiknya justru dipelihara semangat seperti itu. Semuanya berasal dari pembibitan, Betul. pembibitan dari lokal, dan mereka bisa teruji ketika mereka sudah sukses membuat daerahnya sebagai daerah yang empowered. Dan itu mereka punya seperti tiket gitu loh, Mas Azri. Seperti tiket untuk mereka melenggang ke kancah di nasional. Jadi itu semacam ini, kalau di ilmu politik ya, itu kalau kita belajar federalisme di Amerika itu ada istilahnya tuh laboratory of democracy. Jadi orang-orang yang, dan kalau di negara yang sistemnya federal misalnya kayak di Amerika itu kan bekas gubernur maju jadi capres itu kan hal biasa, hal yang sangat-sangat umum gitu. Jadi mereka tahu bahwa itu adalah steps tuh ya. Iya, seperti itu. Jadi kayak apa yang terjadi di 2024 itu kan seperti Pak Anies, Pak Ganjar itu adalah orang-orang yang ini loh. Saya di Jawa Tengah saya sudah bikin ini. Ini di Jakarta saya sudah bikin ini. Kalau Anda suka dengan program yang saya buat di Jakarta atau di Jawa Tengah, ya saya akan lakukan itu di diri saya, dan nanti di tingkat nasional saya akan melakukan hal yang sama. Jadi ketika pemilih itu masuk ke TPS dan memilih capres yang mereka pilih, sudah tahu track recordnya orang ini kayak apa. Itu yang di masa Orde Baru atau bahkan di masa demokrasi terpimpin nggak ada kayak gitu. Nah, ini juga terkait, saya baru ingat ya bahwa kita ya di sini peneliti-peneliti ini akan membangun dataset nih Mas Azri. Membangun dataset yang terkait dengan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan dataset itu akan menggali bagaimana komposisi dan karakteristik dari pasangan kepala daerah itu yang berkontribusi terhadap pelayanan publik. Nah, itu. Mereka bagus atau tidak melayani dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan indikator-indikator itu akan kita tengok dari bagaimana pasangan kepala daerah itu, baik itu birokrat, non-birokrat, dari TNI, Polri, atau dari beda agama dan lain sebagainya. Ukuran-ukuran yang seperti itu bisa kita lihat nanti siapa champion-champion daerah dan kenapa mereka bisa seperti itu. Itu akan menjadikan contoh yang bisa dipelajari di daerah lain. Tapi tidak ada satu resep yang bisa berlaku semua loh, Mas Azri. Artinya harus disesuaikan dengan lokal konteks. Gitu. Ya, jadi saya kira ini dataset atau riset yang sangat penting, karena saya kira juga teman-teman yang nonton juga notice ya, seringkali pasangan kepala daerah itu hanya mesra ketika kampanye. Terus ketika mereka sudah terpilih, nanti berantem satu sama lain nih antara kepala daerah dengan wakilnya, dan itu terjadi di mana-mana, bahkan di DKI Jakarta pun juga itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kira ini desain riset yang sangat menarik, dan jika ini nanti sudah rampung, ini akan menjadi bahan yang sangat bagus tidak hanya untuk kepentingan akademik ya, tetapi juga untuk kepentingan pembuatan kebijakan publik, untuk melihat bahwa faktor kepemimpinan ini bukan faktor yang kaleng-kaleng, dan kepemimpinan yang bagus itu hanya bisa lahir jika kita tetap mempertahankan mekanisme pemilihan yang demokratis, sehingga pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang punya akar ke bawah, yang punya sensitivitas terhadap konstituennya, sehingga mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, apa yang dibutuhkan oleh wilayahnya, apa yang dibutuhkan oleh konstituennya. Dan prioritas mereka pun nanti akan bisa dipastikan bahwa mereka itu adalah untuk masyarakat. Betul. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak ada ya, kemungkinan sih masih ada, karena kita sudah berkecimpung dengan mengalami hal-hal seperti ini sudah dalam waktu yang cukup lama. Calon drop-dropan dari pusat itu selalu ada, tapi kalau mekanisme ini tetap dibuka dan
si calon yang memang dari daerah ini punya akar yang kuat ke bawah, itu kan mau sekuat apapun calon drop-dropan dari pusat ini ya akan sulit untuk Bekalilah berkompetisi. calon-calon yang berasal dari bawah. Ya, ya itu. Saya kira Kompetensi mereka, kompetensi. pendanaan ya ke Betul. sana dan menguatkan jaringan di level Iya. lokal. Baik, Teh Ratri, terima kasih banyak. Saya kira Popcorn edisi ini kita tutup di sini. Jadi kepemimpinan dan mekanisme pemilihan yang demokratis itu adalah fondasi dari lahirnya pemimpin-pemimpin yang kuat dan dari pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pemilihnya. Disitulah akan lahir daerah-daerah, kabupaten, kota, provinsi yang mandiri, seperti yang memang dicita-citakan dari semangat dari otonomi daerah itu kan itu ya, kemandirian daerah sehingga tidak membebani pemerintah pusat, memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, dan jika pemimpin-pemimpin ini, kepala daerah ini memang dinilai sangat baik kompetensinya dan paham dengan aspek-aspek pemerintahan, mereka bisa berkontestasi di level yang lebih tinggi lagi di tingkat nasional bahkan. Demikian popcorn kita edisi ini, desentralisasi jilid kedua dengan Teh Ratri. Terima kasih banyak Teh Nanti Ratri. kan banyak lagi jilid-jilid lainnya Ya, setelah dan buku kami terbit. oh ya, jadi Teh Ratri akan meluncing bukunya. Judulnya apa deh? Judulnya Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia. Itu merupakan edited volume. Nah, ya. Ya, bulan Juli. Diterbitkan oleh Routledge ya. Routledge. Oke, baik. Demikian sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di Populi Corner edisi selanjutnya. Dah. Terima kasih. Satu,